Kisah akan berfokus pada seorang pria tinggi kekar bernama Rocky. Saat ini Rocky baru saja tiba di kontrakannya dan mengetahui ada seorang anak kecil bernama Naomi yang sudah pasti ada di sana karena Rocky merupakan tipikal orang yang tidak banyak omong-omongan. Ia tidak sedikit pun mendengarkan semua yang dikatakan oleh Naomi. दूध का पैकेट भी नहीं चुराया। Rocky sendiri dikenal sebagai handsome karena hampir semua orang di sekitarnya tak ada satupun yang tahu nama aslinya. Ia juga mengelola sebuah bisnis di bidang penggadaian yang menerima berbagai jenis barang dari mulai elektronik, hewan ternak, surat tanah, BPKB, SKPNS, dan lain sebagainya. Kedatangan Naomi ke sana berniat menggadaikan MP3 miliknya dengan harga Rp500. Namun karena uang yang diterima Naomi hanya setengahnya, ia mengaku sudah menambahkan lagu kesukaan Rocky sehingga Rocky kembali memanggil Naomi untuk melunasi sisa pembayarannya sekaligus mengajak Naomi makan bareng di kontrakannya. I love fish curry. Di saat mereka sedang makan-makan, Rocky teringat akan kenangan bersama sang istri ketika melihat kalung milik Naomi, kemudian menanyakan alasan Naomi mengumpulkan uang. अपना नेल पार्लर खोलूंगी क्राइम किया है। Tak lama, ibu Naomi yang bernama Ana datang ke tempat Rocky hendak menanyakan keberadaan Naomi. Namun Rocky yang tak ingin melihat Naomi dimarahi Ana lantas berusaha menyembunyikannya. Dan setelah mengetahui Naomi tak ada di sana, Ana menggadaikan kamera miliknya hanya demi membeli beberapa gram bubuk terlarang. Naomi yang melihat kondisi sang ibu sedang dalam fase mabuk parah memutuskan pergi ke kontrakan Rocky karena ia merasa terganggu dengan teman si ibu yang terus berdatangan. Meski Rocky seorang pendiam, ia terlihat sangat menyayangi Naomi yang kehidupannya sedikit memprihatinkan. Keesokan harinya, sebelum pergi ke suatu tempat, Rocky mendapat sebuah pesan dari Naomi yang ternyata sudah bangun lebih awal, di mana hal itu membuatnya sedikit tersenyum dan tingkah Naomi yang ada-ada saja. Di tengah perjalanan, Rocky sempat mendengarkan sebuah lagu yang membuatnya kembali teringat dengan kenangan bersama sang istri yang ternyata tujuan Rocky sebenarnya adalah pergi ke makam mendiang sang istri. Sepulangnya dari makam, Rocky melihat Naomi sedang berada dalam masalah setelah dianggap telah melakukan pencurian. Namun karena Pak Polisi menanyakan keberadaan orang tuanya, ia lantas menunjuk kepada Rocky meskipun Rocky tak memperdulikannya. देखो माँ बाप का भी पता नहीं है। आपकी डैडी है? Excuse me, sir. Malam harinya Rocky kembali bertemu dengan Naomi yang tanpa marah kepadanya atas kejadian tadi siang. Yang tak lama, Rocky mendengar perkataan si bapak pemilik toko mengenai Rocky yang harus menghabiskan waktu dengan anaknya seperti orang tua konvensional pada umumnya. पैदा करने से ड्यूटी खत्म नहीं होती, उसके साथ आया करो. Dari perkataan si bapak pemilik warung membuat Rocky langsung menyusul Naomi yang berjalan sendirian. Bukannya meminta maaf, Naomi malah meminta MP3 miliknya dikembalikan dan membayarnya dengan sebuah kartu. देने के लिए पैसे नहीं है, सबको बचाता है। Merasa sedih atas apa yang telah Rocky lakukan, Naomi lantas meluapkan rasa kecewa terhadap Rocky yang tak ingin mengakui jika ia mengenal Naomi meski hanya pura-pura. Bahkan Naomi juga mengungkapkan mengenai si ibu yang selalu mengatakan bahwa mereka berdua yang seharusnya mati saja. Dan setelah mengungkapkan semuanya, Naomi langsung pergi meninggalkan Rocky begitu saja. मैं हेट नहीं कर सकती। Setibanya di rumah, Naomi melihat sang ibu sedang disiksa oleh orang yang tidak dikenal. Entah siapa sebenarnya orang itu, sampai-sampai tega membuat anak tersiksa di hadapan Naomi yang masih belia. Sejenak kita akan dibawa mundur ke beberapa bulan sebelum anak mendapatkan penyiksaan, di mana pada saat itu ada seorang anggota polisi bernama Pak Samsul bersama inspektur polisi yang sedang menyelidiki kasus mengenai obat-obat terlarang serta kasus kejahatan. Dan karena belum mengetahui siapa saja orang yang terlibat, Pak Inspektur lantas meminta Pak Samsul pulang ke markas polisi. कपड़े नहीं उतारे, बाकी सब उतार दिया। हरामखोरों की लंबी लिस्ट है।
Setibanya di markas, Pak Samsul langsung menjelaskan orang-orang yang terlibat, yaitu ada mantu si pemasok sekaligus penjual di pasar, Putbol sebagai tangan kanan mantu, Edwin si distributor lapangan, ada juga Pereira Brother yaitu Alu dan Kevin yang mempunyai hubungan erat dengan mantu, dan yang terakhir adalah Attila, seorang bodyguard Pereira Brother sekaligus orang yang selalu membersihkan bukti dari kegiatan terlarang mereka. इनका कचरा यही साफ करता है और इतनी सफाई से कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। Rupanya Pereira Brother juga memiliki bisnis di bidang pelelangan barang dari para pelancong yang pisahnya sudah habis, dan jika tak dapat melunasi pinjaman, Pereira Brother selalu menjadikan mereka sebagai kurir pengantar bubuk terlarang. Yang lebih mengerikan lagi, Pereira Brothers juga mengelola bisnis penjualan organ tubuh manusia. Satu lagi anggota sindikat mantu bernama Carla yang memiliki bisnis di bidang penjualan serabi lempit dan mengeksploitasi anak-anak di bawah umur dengan mengemis di jalanan kota demi membersihkan kekacauan dan menangkap semua anggota sindikat itu. Pak Inspektur meminta seluruh anggota polisi secepatnya melakukan operasi penangkapan. कोई सबूत नहीं मिलता तो कभी कोर्ट कन्फेशन नहीं मानता। केस वाटर टाइट होने चाहिए और Singkat cerita, Putbol pergi ke tempat hiburan malam untuk melakukan transaksi dengan salah satu pelanggannya. Tanpa Putbol sadari, ada salah satu anggota polisi yang sedang memantaunya dan langsung melaporkan hal tersebut kepada Pak Samsul. बस 2 मिनट में। Putbol sendiri menelpon seorang pramusaji untuk mengambil barang yang ia bawa dan diberikan kepada seorang pelanggan. Tanpa si pramusaji ketahui, ada anak yang berusaha masuk ke ruangan ganti yang langsung menyerangnya, kemudian membawa kabur barang tersebut. Melihat Putbol sudah ingin meninggalkan tempat itu, si polisi kembali menelpon Pak Samsul dan menanyakan apa yang harus ia lakukan, di mana Pak Samsul meminta si polisi agar menyerang Putbol saat itu juga. Setelah menumbangkan Putbol dan membawa ke kantor polisi, Pak Samsul CS langsung pergi ke ruang ganti demi mendapatkan barang bukti yang dimaksud. Tapi ternyata mereka tak menemukan sedikit pun barang bukti karena telah dibawa kabur oleh anak. Merasa kesal karena barang berharganya hilang begitu saja, membuat Kevin rugi besar. Ia lantas membawa pramusaji ke markasnya untuk memberikan shock terapi. Meski sempat mengaku jika si pramusaji tak mengingat apapun, Kevin tak sedikit pun mempercayainya dan langsung menghabisinya saat itu juga. Keesokan harinya, mantu yang mengetahui jika barang miliknya telah hilang memanggil Kevin ke markasnya dan memberikan beberapa pukulan karena menurutnya itu adalah sebuah sampel yang akan membuat bisnisnya semakin lancar. Kemudian tak akan ada orang yang bisa menghentikan penjualannya, bahkan pemerintah sekalipun tak bisa berbuat apa-apa. सेल्फ गोल मार दिया। Demi mendapatkan kembali barang berharga miliknya, mantu memberikan waktu 3 hari kepada Kevin sebelum orang yang memesannya datang. Karena jika tidak, mantu mengancam Kevin akan menjual ginjal milik Kevin dan saudara-saudaranya. 3 दिन रोक सकता हूं रूसियों को, उसके अंदर माल मिल जाना चाहिए, ना तुम दोनों भाइयों की चारों किडनियां निकाल कर बेच दूंगा। टकला। Sepulangnya dari markas mantu, Kevin menelpon Alu untuk memberitahukan terkait semua pekerjaan wanita yang sudah diperiksa kecuali Ana yang keberadaannya masih belum diketahui dan diduga adalah orang yang telah mencurinya. सिवाय एक के Anna. Easy brother, ये लक है। Di sisi lain, suami Ana sibuk mencari di mana bubuk terlarang itu Ana simpan karena sadar barang yang mereka ambil itu adalah milik sindikat mantu yang pasti tak akan membiarkan orang yang mengambilnya hidup dengan tenang. सारा हार्ड वर्क मैंने किया तो जानती नहीं है किन लोगों के साथ पंगा लिया है। Kembali ke masa kini, Rocky yang baru saja tiba di rumah dikejutkan dengan kehadiran 2 orang tak dikenal yang menodongkan sebuah pisau. Entah siapa Rocky sebenarnya, karena tak sedikit pun ada raut ketakutan di wajahnya meski ditodong dengan senjata yang dengan cepat mengambil pisau itu dan पॉकेट मार लगते हैं तुझे।
Lalu yang berada di depan kontrakan Rocky langsung mengirim Attila untuk menyusul ke kontrakan Rocky agar dapat mengambil tas milik Ana yang sebelumnya digadaikan kepada Rocky. Namun karena Rocky seorang pebisnis, ia meminta bayaran sebesar Rp5.500 jika ingin menebus barang tersebut yang tak lama lalu mengancam akan menghabisi Ana dan Naomi jika Rocky tak memberikan tas tersebut. Dan sebelum pergi, Attila memberikan sebuah HP terhadap Rocky. Menyadari jika Naomi sedang dalam bahaya, Rocky langsung berlari mengejar mobil yang membawa Naomi demi menyelamatkannya. Tapi ternyata ia tak mampu mengejar mobil tersebut dan membuatnya merasa bersalah. Hanya demi menyelamatkan Naomi, Rocky siap melakukan apapun yang Alu perintahkan, di mana Alu berniat menjadikan Rocky sebagai umpan untuk mengantarkan barang ke markas mantu, yang ternyata Rocky diminta mengantarkan bubuk terlarang kepada mantu yang berada di tempat persembunyiannya. Pak Samsul yang saat itu sedang sarapan mendapat kabar dari seseorang tadi kenal mengenai transaksi bubuk terlarang di salah satu gedung terbengkalai, sehingga ia langsung memanggil beberapa anggota polisi dan bergegas pergi menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, Rocky langsung diantar menuju ke tempat di mana mantu berada dan mendapatkan sambutan kurang baik. Namun karena tugasnya hanya mengantarkan barang dan membawa kembali Naomi, ia lantas menanyakan keberadaan Naomi kepada mantu yang ternyata mereka sudah dijebak oleh Kevin. तुमने वादा किया था Meskipun banyak anggota polisi yang berada di sana, Rocky tak memperdulikannya sebab tujuan utamanya adalah menangkap mantu dan menyelamatkan Naomi. Namun ketika Rocky berusaha mengejar mantu, ia dibuat terkejut ketika melihat anak sudah dalam kondisi mengenaskan. Dari insiden barusan mengakibatkan Rocky harus dibawa ke kantor polisi meski para polisi tak mengetahui siapa Rocky sebenarnya dan faktanya ia tak tergabung dalam sindikat mantu. Namun karena penasaran dengan identitasnya, Pak Inspektur meminta Pak Samsul untuk melakukan investigasi ke rumah Rocky. ये मुझे फ्लश टैंक में मिला। Tak lama, Pak Samsul mendapatkan beberapa informasi dari anggotanya terkait Rocky, meskipun data tersebut belum lengkap karena sejak tahun 2009 tak ada sedikit pun catatan mengenai Rocky, sehingga Pak Samsul meminta anggotanya itu untuk kembali mencari lebih detail. ओके सर। Rocky sendiri didesak oleh Pak Komisaris agar mengatakan keterkaitannya dengan sindikat mantu yang tak lama ada seorang anggota polisi menghampiri mereka sambil membawa file milik mantu. Di sana Rocky melihat kartu yang pernah Naomi berikan kepadanya, membuat Rocky langsung teringat dengan Naomi saat itu. Masih di kediaman Rocky, Pak Samsul dikejutkan dengan seonggok mayat yang terbujur kaku, membuat Pak Samsul segera menelpon ke kantor polisi dan mendapat kabar jika Rocky berhasil melarikan diri. फ्रांसिस कलिस्टो कहाँ है? उसे फोन दो। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? Tak lama, Pak Samsul mendapat kabar mengenai Rocky yang berhasil kabur, sekaligus dikejutkan dengan kemampuan Rocky yang dapat melumpuhkan semua anggota polisi hanya dengan waktu kurang dari 5 menit saja sambil membawa file yang berisi data-data mantu. Pak Samsul mendapat kejanggalan ketika mengetahui jika Rocky memiliki kode khusus sebagai penduduk sipil, sehingga ia meminta anggotanya agar memberitahukan masalah yang terjadi dan melihat sebuah email yang dikirim oleh seseorang. उसके नाम कबीर अलावत का पैगाम सेंड करूं या भूल जाऊं? पंगा बड़ा हो सकता है।
Sedangkan Alu dan Kevin yang saat ini sedang bersama suami anak karena terlibat dalam pencurian bubuk terlarang miliknya. Tapi di sana si pria mengaku jika hal itu adalah ide dari anak, kemudian menjelaskan jika ia tak mengenal si Handsome. Namun karena Alu tak mendapat informasi, ia lantas menghabisi si pria saat itu juga. Setelah menghabisi suami anak, Kevin pergi ke tempat di mana mantu berada, di mana kedatangan Kevin ke sana berniat mengingatkan mantu mengenai pekerjaan aslinya yang merupakan seorang penjual organ manusia, sekaligus ingin menghabisi Manu dan menjual semua organ tubuhnya. ये नहीं करता तो शायद आज ये नहीं करता घंटे का मान तो Naomi sendiri diturunkan di depan markas Carla yang langsung Carla bawa ke tempat pengumpulan anak. Alih-alih ingin bertemu dengan ibunya, Naomi malah dimasukkan ke dalam kamar yang dipenuhi anak-anak dan hendak dijadikan seorang pengemis. Sementara itu, Rocky kembali mencari HP yang sudah ia buang sebelum pergi ke markas mantu. Yang tak lama ia berhasil menemukan HP tersebut dan berniat pergi ke toko tempat menjual HP yang terpampang jelas di belakangnya. अभी किसको भेजा था? Dengan kemampuan bertarung yang sangat hebat, Rocky dapat membuat si penjual sangat ketakutan dan langsung mengatakan terkait pekerjaan Kevin sambil memberikan sebuah kartu yang menuntunnya ke tempat hiburan malam. एक साथ 15-20 मोबाइल लेके जाता है, इतना ही सुना है. Di sisi lain, ketika Pak Samsul sedang melakukan investigasi, ia mendapatkan beberapa informasi mengenai Rocky yang ternyata Rocky adalah seorang pembunuh profesional dan menjadi seorang agen rahasia yang dijuluki sebagai Rocky Handsome. Rocky sendiri rupanya adalah seorang agen rahasia yang sudah bekerja selama lebih dari 5 tahun. Bahkan ia juga mendapat beberapa pelatihan khusus selama menjadi agen rahasia. Tapi dari laporan resmi polisi, pada tahun 2008 Rocky mengalami kecelakaan dan sampai saat ini tak ada lagi informasi mengenai beliau. हॉस्पिटल ले जाया गया और मिलिट्री सर्जन के रिकॉर्ड के हिसाब से उसे गोली लगी, एक्सीडेंट नहीं हुआ था. ये आदमी है क्या? Tak lama Pak Samsul mendapat laporan dari anggotanya terkait si penjual HP yang mendapatkan beberapa pukulan dari Rocky. Kemudian dari informasi yang didapatkan, Rocky sekarang sedang menuju ke tempat hiburan malam. Karena tujuan Rocky hanya ingin membebaskan Naomi, ia membawa salah satu anak buah si penjual HP yang dapat menjadi penghubung dengan salah satu anak buah Kevin, di mana ia diminta masuk jika ingin mendapatkan barang yang dimaksud. Baru saja masuk, Rocky bertemu dengan Kevin yang terus-terus ngabangus. Entah karena tak mengetahui siapa Kevin atau karena tujuan hanya untuk menghabisi anak buahnya, Rocky cuek-cuek saja dan tak melakukan apa-apa. Meski Alu sendiri dibuat ketar-ketir ketika mengetahui Rocky berada di sana dan langsung mengirim Attila membereskan semuanya. Demi bertemu dengan orang yang membawa Naomi pergi, Rocky mengirim anak buah si penjual HP untuk memberikan lokasi saat ini. Yang tak lama, Rocky mendapat informasi keberadaannya saat ini. गलती सिर्फ एक ही बार माफ. कार्ला आंटी को. Meski telah mendapatkan informasi mengenai Naomi yang dikirim ke tempat Carla, Rocky dihadang oleh Attila yang langsung menyerangnya sehingga niat hati ingin mengejar Attila, Rocky malah mendapat serangan ketika ia berada di tengah kerumunan orang. Sebelum kembali mengejar, Rocky menerima sebuah ponsel dari Kevin yang membuatnya langsung mengejarnya, sekaligus berusaha kabur dari pengejaran polisi. Di tengah perjalanan, Rocky mendapat telepon dari Kevin yang mengatakan jika seharusnya Rocky berada di penjara. Sementara Rocky bertanya mengenai alasan Kevin menghabisi anak, sekaligus mengancam Kevin jika ia akan segera menghabisinya. वो तुझे तेरी सजा बताएगी.
Sedangkan para polisi dihampiri oleh komandannya karena mereka semua telah melakukan kesalahan setelah tak berhasil menangkap mantu beserta barang buktinya. Tapi Pak Samsul dengan lantang berjanji akan dua mantu bersama dengan Rocky. Mendengar hal itu, Pak Komandan memperingatkan Pak Samsul jangan terlalu gegabah dengan Rocky. कबीर के बारे में नहीं, जख्मी शेर का शिकार नहीं करते। Dari luka yang didapat Marusan membuat Rocky pergi ke apotek terdekat demi mendapatkan beberapa obat yang diperlukan, dan setelah mendapatkannya, ia pergi ke rumah lamanya untuk mengobati lukanya tersebut. Saat mengobati luka, Rocky kembali diingatkan dengan kenangan bersama mendiang sang istri yang sedang hamil, di mana saat itu Rocky berada di rumah sakit memeriksa kandungan sang istri. Namun tanpa disadari, sang istri menjadi target utama semua musuhnya yang membuat Rocky sangat bersedih. Pak Samsul mendapatkan informasi mengenai Naomi yang sedang dicari Rocky dan dihargai Rp15.000 oleh seorang wanita. Informasi itu sendiri Pak Samsul dapatkan dari anak buah si penjual HP. Saat Rocky yang berhasil mendapatkan file milik mantu, lantas membukanya, kemudian mengetahui salah satu markas milik Kevin, tapi tak lama ia mendapat telepon dari Pak Samsul yang mengatakan jika Naomi masih hidup. Mendengar hal itu, Rocky lantas mengaku jika Kevin adalah orang yang telah mengirimnya kepada mantu. केविन और लुक फरेरा उन्होंने भेजा था मांतू के पास उसे फंसाने के लिए। Keesokan harinya Pak Samsul pergi ke dermaga dengan niat ingin bertemu dengan Edwin. Sempat ingin membela diri, Edwin malah dibuat tak berdaya setelah Pak Samsul menemukan bubuk terlarang yang disembunyikan di dalam tongkat besinya. Setelah melumpuhkan Edwin, akhirnya Pak Samsul mengetahui jika anak itu dijadikan sebagai kurir pengantar bubuk terlarang, yang mana mereka mengambil mobil mainan, kemudian dikirimkan ke zona bermain, dan dari zona bermain menuju ke pembeli, dan dari si pembeli kembali ke zona bermain, kemudian begitu seterusnya. Rocky yang sedang melakukan pengawasan rupanya dicurigai oleh polisi yang mengejarnya ke suatu gedung. Meski Rocky dikejar oleh polisi, ia tetap melakukan pengawasan sampai akhirnya Singkat cerita, Rocky pergi menuju ke pabrik pembuatan bubuk terlarang dan melihat ada anak-anak yang bekerja membungkus barang tersebut, di mana pekerjaan itu diawasi langsung oleh Alu. Bukan hanya itu, Rocky juga melihat ruang operasi dan mendapati ada seonggok mayat yang seluruh organ tubuhnya sudah dijual. Kemudian ia juga mendapati salah satu mayat anak kecil, yang hal itu membuat kemarahan Rocky langsung memuncak sehingga setelah berhasil melumpuhkan Alu, Rocky kemudian mengacang Kevin untuk segera membawa Naomi ke suatu tempat. Jika tidak, Rocky akan menghabisi Alu beserta tempat persembunyiannya saat itu juga. Naomi sendiri saat ini sedang bersama Attila dan seorang dokter bedah. Di sana, ia kembali menanyakan keberadaan ibunya yang ternyata Naomi baru mengetahui jika si ibu sudah meninggal. Kemudian, tak berselang lama, si dokter langsung memulai operasinya. Sementara itu, para polisi berhasil mengamankan anak-anak yang sudah dieksploitasi oleh Carla, dan untuk Carla sendiri, ia mendapat bayaran setimpal dengan dimasukkan ke dalam penjara. Setibanya Rocky di tempat yang dimaksud, ia langsung disambut dengan sebuah tembakan oleh Attila. Di sana, Kevin menunjukkan bola mata milik Naomi yang sudah diambil sebelumnya. Yang hal itu tentu saja membuat Rocky langsung sedih dan marah kepada Kevin sehingga
Berkat keahliannya dalam bertarung dengan penuh amarah karena sudah mengambil organ tubuh Naomi, Rocky dapat dengan mudah mengalahkan hampir semua pasukan milik Kevin hanya dengan seorang diri. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Kevin, Rocky berniat mengambil bola mata milik Naomi, akan tetapi Attila malah menembaknya dan membuat Rocky kembali menggila. Attila sempat memberikan perlawanan terhadap Rocky yang membuatnya mendapatkan beberapa luka meski pada akhirnya Rocky mampu mengalahkan Attila dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Kevin yang saat itu mencoba kabur dihadang oleh Rocky yang sudah sangat marah kepadanya karena telah menghabisi seorang anak yang paling ia sayangi. Meski awalnya Kevin sempat senang karena kaca mobilnya anti peluru, Rocky dengan pengalamannya dapat menghancurkan kaca tersebut sekaligus menghancurkan mobil milik Kevin. Meskipun Rocky berhasil mengalahkan semua sindikat Kevin, ia malah merasa putus asa karena tak bisa menyelamatkan Naomi dan berniat untuk melakukan bundir hingga tak lama Naomi muncul di balik kegelapan yang membuat Rocky merasa senang saat itu juga. Pada akhirnya, Rocky mengakui bahwa ia kenal dengan Naomi di hadapan para polisi yang hal itu tentu saja membuat Naomi sangat bahagia, apalagi Rocky yang sudah menganggap Naomi sebagai anaknya. Tamat, ending yang sangat mengrokikan.